Yusha Partiwosohyo Saretabisteimer bercerita tentang Rain, seorang pemuda yang diusir dari kelompok pahlawan dan dianggap tidak berguna. Sebagai penjinak binatang, Rain tidak memiliki kemampuan bertarung, makanya dia dianggap sebagai beban dan hanya merepotkan rekan setimnya. Setelah diusir dari kelompok pahlawan, dia mengunjungi serikat petualang untuk mendaftar jadi petualang. Saat melakukan tes, Rain harus membasmi goblin dan mengumpulkan tanaman herbal. Karena sudah berpengalaman, maka mengalahkan goblin seperti itu sangat mudah bagi dirinya. Lalu, saat akan mencari tanaman herbal, dia bertemu dengan manusia hewan yang diserang oleh monster. Rain pun mencoba untuk mengulur waktu agar manusia hewan itu bisa lari. Namun, yang terjadi selanjutnya malah Rain sendiri yang diselamatkan. Dengan mengerahkan kekuatannya, dia dapat mengalahkan monster dengan 1 kali serangan. Namun, dia sudah tidak punya tenaga lagi karena sudah kelaparan. Manusia setengah kucing itu bernama Kanade. Setelah diberi makan, dia berterima kasih kepada Rain dan menceritakan asal-usul tentang dirinya. Alasan ras langka seperti Kanade ada di sana karena sedang mencoba berkelana. Dia sudah bosan dengan kehidupan lamanya yang hanya tinggal di perbukitan. Selanjutnya, Kanade meminta Rain untuk menceritakan tentang dirinya. Rain pun memberitahu tentang dirinya yang bergabung dengan pahlawan. Dia juga menceritakan pengalamannya ketika diusir oleh mereka. Mendengar hal tersebut membuat Kanade marah. Padahal menurutnya, Rain adalah orang yang sangat baik. Sejak awal, Rain merasa kalau dia adalah beban. Makanya tidak ada baiknya jika terus bersama mereka. Walau begitu, Kanade tidak menganggapnya lemah. Malahan, dia menganggap Rain sangat kuat dan punya bakat luar biasa. Oleh sebab itu, Kanade meminta Rain menjinakkannya. Dan karena dia sanggup melakukannya, maka tidak diragukan lagi, Rain memang orang yang berbakat. Setelah menjalani tes, Rain dinyatakan lulus dan diakui sebagai petualang. Namun, dikarenakan peringkatnya masih rendah, dia hanya bisa mengambil misi dengan imbalan yang sedikit. Ketika Rain menemui Kanade, ada seorang petualang yang mencari masalah dengan dirinya. Dia menantang Rain adu kekuatan dengan menjadikan Kanade sebagai taruhan. Supaya Kanade tidak diganggu lagi, Rain tidak punya pilihan selain melawannya. Kemudian terjadi hal menakjubkan, di mana Rain mengalahkan dengan kekuatan tak terduga. Ternyata, setelah membuat kontrak dengan Kanade, Rain mendapatkan kekuatan fisik yang setara dengan dirinya. Tak lama setelah itu, mereka mengambil misi untuk mengumpulkan tanaman herbal. Pada saat yang sama, ada seorang pedagang yang dikepung oleh bandit. Rain memutuskan untuk melawan bandit tersebut. Dengan cepat, dia mengalahkan berbagai musuh bersenjata hanya dengan tangan kosong saja. Menurut keterangan pedagang, kelompok bandit itu bukan hanya mereka saja. Masih ada bandit lain yang bersembunyi di markasnya. Jika mereka tahu kalau temannya dikalahkan, mereka pasti akan membuat keributan untuk balas dendam. Rain memutuskan untuk menangkap semuanya saja. Dia mendatangi tempat persembunyiannya, kemudian menggunakan lebah beracun untuk melumpuhkan pergerakan mereka. Di lain tempat, anak buah pahlawan sedang mengalami suatu masalah. Mereka tidak bisa menjalankan misi karena ada bandit yang mengejar. Saat itu, mereka sudah memiliki penjinak yang baru, tapi tak bisa diandalkan karena hanya bisa mengendalikan 1 hewan saja. Pada sore harinya, Kanade membawa bala bantuan untuk menangkap para bandit. Pada saat yang sama, monster yang dipelihara oleh para bandit mengamuk keluar kandangnya. Rain dan Kanade pun langsung melawannya tanpa ragu. Tak peduli dia adalah ras terkuat atau bukan, jika bersama Kanade, Rain merasa bisa melakukan apa saja. Setelah menangkap para bandit, Rain dipanggil oleh serikat. Dia dipromosikan dari peringkat F menjadi peringkat E. Selain itu, dia juga menerima hadiah yang sangat besar. Hadiah itu cukup untuk menyewa kamar dan memenuhi kebutuhannya. Karena ruangan di penginapan sudah penuh, Rain terpaksa harus 1 kamar dengan Kanade. Awalnya, dia enggan menginap di sana, tapi Kanade berhasil meyakinkannya untuk menginap bersamanya. Lagi pula, Rain sudah terlanjur menyewanya selama seminggu. Sebagai ras langka, ada banyak manusia yang ingin menangkapnya. Mereka selalu memiliki motif tertentu ketika mendekatinya. Sementara Rain tidak demikian. Karena ketulusannya, Kanade ingin membantunya dan selalu ada di sisinya.
Keesokan harinya, Rain mendapatkan misi untuk mengatasi berandal di jembatan selatan. Di sana, ada yang menantang semua penyeberang sehingga jembatan tidak bisa lagi digunakan. Kemudian, saat Rain dan Kanade pergi ke sana, mereka menemukan seekor naga yang bisa berubah jadi manusia. Seketika, ras naga itu langsung menantang mereka untuk melatih kekuatan bertarungnya. Ras naga yang bernama Tanya itu jauh lebih kuat dari mereka berdua. Meskipun Rain dan Kanade sudah bekerja sama, kekuatan mereka tidak cukup untuk mengalahkannya. Sebagai seorang penjinak, Rain meminta Kanade mengulur waktu. Dia akan merencanakan sesuatu untuk mengalahkannya dengan cara sendiri. Di saat Kanade menghadapinya, Rain menggunakan burung untuk menyerang Tanya. Kemudian tiba-tiba saja Tanya tidak bisa bergerak karena burung itu merupakan spesies beracun. Dengan begini, maka Tanya mengaku kalah. Dia tidak kuat lagi meneruskannya karena menggerakkan tangan saja sudah sulit. Sebagai pemenang, Rain meminta Tanya berjanji tak akan mengulangi ini lagi. Dia juga membawanya ke wilayah kota agar situasinya kembali tenang. Sesuai dengan adat naga, Tanya harus berlatih sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia memutuskan akan menjalin kontrak dengan Rain dan mengikuti perjalanannya. Di malam harinya, kelompok pahlawan terlihat frustasi. Tanpa adanya Rain, mereka sangat kerepotan. Maka dari itu, Arios berencana akan mengajak Rain kembali. Lalu setelah misinya selesai, Rain akan diusir lagi. Slime merupakan monster lemah yang dapat dikalahkan semua orang. Namun, jika dibiarkan begitu saja, maka monster itu akan jadi banyak dan merusak ladang warga. Oleh karena itu, Rain mengambil misi pembasmian slime. Namun, meskipun sudah mencarinya kemana-mana, mereka tidak menemukan adanya slime. Rain pun mulai melakukan hal yang gila. Dia memindahkan kesadarannya kepada burung, lalu terbang untuk mencari keberadaan slime. Kemudian, setelah targetnya berhasil ditemukan, Tanya bertanya kepada Rain apakah dia bisa memakai sihir. Rain pernah belajar menggunakannya, tapi tidak bisa diandalkan karena sihirnya sangat lemah. Tanya pun memaksanya memakai sihir api, dan hasilnya dia bisa membasmi slime tersebut karena kekuatan sihirnya sudah meningkat. Hal ini bisa terjadi karena Rain sudah melakukan kontrak dengan ras naga. Sejak awal, ras naga memiliki sihir terkuat yang berada pada peringkat kedua, dan kekuatan sihir tersebut ada dalam tubuhnya Rain. Di malam harinya, Kanade dan Tanya bertanya soal masa lalunya Rain. Mereka ingin tahu semua tentangnya supaya bisa saling memahami. Rain berasal dari sebuah desa yang dipenuhi penjinak binatang. Ayah dan ibunya juga merupakan penjinak binatang, sehingga Rain bisa belajar supaya jadi seperti mereka. Pada suatu ketika, Rain berlatih seharian. Lalu, saat kembali ke desanya sudah diserang monster sampai tidak ada lagi yang tersisa. Sejak saat itu, Rain menjalankan kehidupan yang keras. Hingga suatu hari, dia diundang oleh kelompok pahlawan dan dikhianati oleh mereka. Keesokan harinya, mereka menjalankan misi mengalahkan orc. Karena terlahir sebagai salah satu ras terkuat, Tanya merasa tidak akan kalah. Makanya dia bertindak sembarangan tanpa memperdulikan keselamatannya. Untung saja ada Rain dan Kanade yang segera membantunya, sehingga Tanya tidak terkena serangan fatal. Di saat Rain dan yang lainnya jalan-jalan, mereka dicegat kelompok pahlawan. Rain diajak bergabung dengan mereka untuk menaklukkan hutan sesat. Meskipun Arios dan yang lainnya membutuhkan Rain, tapi sikap mereka masih sama seperti sebelumnya. Rain dianggap penjinak rendahan yang tidak berguna dalam pertempuran. Demi keselamatan warga, Rain tidak punya pilihan selain menerima tawarannya. Namun, Kanade dan Tanya tidak setuju dan meminta mereka untuk minta maaf sambil bersujud kepada Rain. Hal ini membuat Arios dan rekannya sangat marah. Rain jadi disalahkan karena tidak mengajarkan peliharaannya dengan benar. Bagi Rain, Kanade dan Tanya sangat berharga. Makanya dia tidak terima jika rekan berharganya direndahkan. Tanpa berpikir panjang, Rain langsung memukul pahlawan. Dia bilang akan memukulnya berkali-kali dan tidak akan diampuni. Setelah mendengar perkataan tersebut, Arios memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dalam pertarungan. Mereka akan saling bertarung untuk menentukan siapa yang lebih kuat.
Kanade melawan Kesatria Pedang. Dia langsung menyerang duluan dengan serangan beruntun yang sangat kuat. Setiap pukulannya mampu mendorong musuh ke belakang. Jurus rahasia yang dikeluarkan lawannya juga dapat ditangkis seperti sedang mengusir serangga. Kemudian saat musuhnya mulai serius, Kanade memakai setengah dari kekuatannya. Seketika, kesatria itu langsung ketakutan dan dikalahkan dengan mudah. Tania berhadapan dengan dua penyihir. Sejak pertarungan dimulai, dia membatalkan sihir lawannya sehingga semua serangan tidak ada yang mempan. Tania tidak hanya memojokkan lawannya saja, dia juga berhasil mempermalukan mereka karena sudah berani menghina masternya. Pada akhirnya, Tania menggertak mereka dengan memperlihatkan sihir ekstrimnya. Sementara Rein sedang bertarung melawan Arios. Meskipun orang yang dia hadapi itu adalah pahlawan, dia masih bisa mengatasinya karena kemampuan lawannya tidak seberapa. Selain memiliki serangan yang sangat kuat, Rein juga dapat melumpuhkan lawannya dengan mengendalikan lebah beracun. Dengan begini, maka Arios jadi putus asa dan memohon ampun kepadanya. Setelah mengalahkan pahlawan, Rein memutuskan untuk mengambil misi mereka. Dia menjelajahi hutan sesat untuk mendapatkan perisai kebenaran. Perisai itu sangat dibutuhkan untuk melawan Raja Iblis. Tanpa pahlawan pun, Tania yakin Rein bisa melawan Raja Iblis. Sedangkan Rein berpikiran kalau hanya Arios saja yang bisa melakukannya. Beberapa saat kemudian, mereka mulai menjelajahi hutan. Tania bisa saja membakar hutannya, tapi Rein melarangnya lalu menggunakan burung untuk mencari jalan yang benar. Setelah ditelusuri, mereka malah kembali ke tempat semula. Tania pun menyadari ada yang memancarkan sihir ilusi yang membuat mereka jadi tersesat. Sebenarnya, jalan yang diambil mereka itu sudah benar. Mereka bisa sampai ke tempat tujuan jika bisa menangkal sihir tersebut. Berdasarkan informasi, benda yang mereka cari ada di dalam pohon itu. Lalu saat Kanade dan Tania akan menghancurkannya, tiba-tiba muncul seorang peri yang langsung menyerang mereka. Menurut ras peri, manusia adalah musuh yang selalu merusak. Oleh karena itu, mereka tidak percaya dengan manusia dan selalu memusuhinya. Meskipun peri itu mengusirnya, Rein masih berusaha untuk membujuknya. Dia ingin mendapatkan kepercayaan darinya dengan menerima serangannya. Namun, semua itu masih belum cukup untuk meyakinkannya. Tapi saat Kanade dan Tania membelanya, peri itu pun sedikit tenang dan mau berbicara dengannya. Sora adalah nama peri tersebut. Setelah diberitahu alasan kedatangannya, dia langsung menuruti Rein, memberikan benda yang dicari olehnya. Rein merasa tidak enak karena semua ini terlalu mudah. Selain itu, dia menyadari ada sesuatu yang saat ini mengganggu Sora. Rein kembali untuk menanyakannya. Dia bersedia untuk membantunya sebagai terima kasih karena sudah memberikan perisainya. Sebenarnya, Sora punya adik bernama Runa. Belum lama ini, dia ditangkap oleh monster dari pasukan Raja Iblis. Monster itu disebut sebagai kesatria bayangan. Meskipun peri adalah ras terkuat, mereka tidak mampu melawannya karena kebal serangan sihir. Setelah mendengar ceritanya, Rein memutuskan untuk membantunya. Dia pergi ke sisi hutan tempat di mana Runa disandra. Tak membutuhkan waktu lama, Rein berhasil menemukannya. Dia langsung mengerahkan serangan kejutan dengan menggunakan serangan sihir. Serangan sihir tersebut tidak mempan terhadapnya, tapi dia sengaja melakukannya supaya lawan jadi lengah. Di saat lawannya sudah lengah, mereka melanjutkannya dengan memakai serangan fisik. Pada saat yang sama, Tania mulai menyelamatkan Sandra. Dengan begini, maka Rein bisa fokus melawan musuh sambil meningkatkan kekuatan serangan Kanade. Seketika, Kanade jadi berkali-kali lebih kuat. Satu kali pukulan saja sudah cukup untuk mengalahkan musuh di hadapannya. Selang kemudian, mereka kembali menemui Sora. Jika tidak ada mereka, Sora tidak tahu apa yang akan terjadi pada adiknya. Makanya dia sangat berterima kasih atas semua bantuannya. Dikarenakan bangsa peri sudah mencoba menelantarkannya, Sora dan Runa memutuskan akan berkelana. Mereka ingin ikut bersama Rein serta melakukan kontrak dengannya.
Rain kembali menemui pahlawan untuk memberikan perisai yang mereka inginkan. Arios tidak menyangka dia akan menyelesaikannya secepat ini, padahal dia sendiri dan teman-temannya selalu mengalami kegagalan. Setelah diperiksa, mereka bisa memastikan kalau perisai itu asli. Maka dari itu, Rain pun meminta imbalan dan ingin segera pergi dari sana. Salah satu anggota pahlawan mengajak Rain kembali bersama mereka. Dia dijanjikan akan diberi bayaran besar dan diperlakukan sebaik mungkin. Melihat sifat mereka yang belum berubah, membuat Rain enggan bergabung lagi. Lagi pula, dia sudah memiliki rekan berharga yang selama ini dia inginkan. Menurut legenda, hanya pahlawan saja yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Mereka memiliki darah dewa sehingga bisa berkembang melebihi batasan manusia. Hal yang sama juga terjadi kepada Rain. Setelah menjalin kontrak dengan berbagai ras, dia mendapatkan kekuatan baru dan menjadi semakin kuat. Makanya, daripada mengandalkan pahlawan, Kanade dan yang lainnya menyarankan agar dia saja yang mengalahkan Raja Iblis. Imbalan dari misi yang diberikan oleh pahlawan jumlahnya cukup besar. Rain berencana akan memakai uang itu untuk membeli perlengkapan baru. Ketika berjalan di kota, Sora dan Runa tampak tidak nyaman. Sebagai ras yang sering bersembunyi dari manusia, mereka sangat khawatir akan ada manusia yang menyadari keberadaannya. Sedangkan Kanade dan Tania sudah terbiasa dengan manusia. Mereka sangat berbeda dengan peri, padahal sama-sama ras terkuat. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di toko senjata. Rain mencari senjata dan juga armor yang terbaik di tempat tersebut. Namun, hanya dengan mengamatinya saja, Rain bisa tahu kalau senjata di sana tidak terlalu bagus. Makanya dia bertanya kepada pemilik toko apakah menyembunyikan sesuatu darinya. Ternyata, hampir semua senjata yang dipajang adalah produk massal. Sedangkan senjata terbaik buatannya tidak dijual sembarangan. Intinya, setiap produk kelas atas hanya boleh digunakan orang yang layak. Pemilik toko itu bisa membuatkan senjata khusus untuknya. Tapi senjatanya tidak bisa dibuatkan sekarang karena bahannya sangat langka. Untuk membuatkan senjata khusus, Gans membutuhkan biji mithril. Tapi, belakangan ini dia tidak bisa menemukannya. Dia merasa ada yang aneh karena biji mithril di tambangnya tiba-tiba menghilang. Oleh karena itu, Gans mengajukan misi khusus untuknya. Rain diminta untuk mengumpulkan biji mithril, sekaligus mencari tahu apa yang sedang terjadi di pertambangan. Lokasi tambang tersebut ternyata tidak terlalu jauh, tapi Sora dan Runa langsung kelelahan karena stamina mereka sangat sedikit. Kebetulan, lokasinya dekat dengan danau. Rain pun memperbolehkan rekannya istirahat dan berenang di tempat itu. Lalu, setelah tenaga mereka sudah pulih, mereka melanjutkan perjalanan menuju pertambangan. Saat tiba di tempat tujuan, mereka menemukan banyak petualang yang terlihat mencurigakan. Kanade dan Tania pun segera mengalahkannya. Kemudian Sora menyelidikinya dengan memakai sihir khusus. Para petualang itu mencuri hasil pertambangan. Mereka tidak akan membiarkan siapapun tahu karena sudah melakukan kejahatan besar. Di antara para petualang, terdapat seorang penjinak binatang. Dia langsung mengetahui ada penyusup melalui hewan yang dijinakkan. Maka dari itu, mereka langsung mengerahkan sihir kepada kelompoknya Rain. Namun, serangan itu tidak berhasil karena Sora dan Runa bisa menangkisnya. Selain menangkisnya, mereka juga bisa menangkap musuhnya. Sisanya hanya tinggal seorang penjinak yang sudah melakukan kontrak dengan monster. Menjinakkan monster itu membutuhkan mana yang sangat besar, dan karena monster itu sudah dijinakkan saat kecil, maka hal tersebut sudah tidak berlaku untuk dirinya. Meskipun Rain berhadapan dengan monster yang tidak terlalu kuat, dia khawatir kalau tempat tambang itu tidak bisa bertahan. Oleh sebab itu, dia mencoba menimpa kontrak dengan kontrak baru miliknya, sehingga monster itu bisa dijinakkan dan tidak lagi menyerang. Namun, karena musuh memprovokasinya, Rain segera membunuh monster itu. Kelompok pahlawan sedang mengadakan perekrutan. Mereka mencari seseorang yang memiliki kemampuan menjinakkan hewan. Namun, persyaratan yang ditetapkan oleh Arios terlalu berlebihan. Dia mencari orang yang setara dengan Rain atau setidaknya bisa bertarung sendirian. Karena Rain itu memiliki bakat spesial, maka tentu saja tidak ada orang yang setara dengan dirinya. Para penjinak biasa hanya bisa memakai satu hewan dan tidak punya kemampuan dalam pertempuran. Tampaknya
Sepertinya Arios masih punya dendam terhadap Rain. Daripada melanjutkan misinya sebagai pahlawan, dia berniat untuk menghabisi Rain terlebih dahulu. Sementara Rain sedang mempersiapkan peralatan barunya. Dia ingin dibuatkan senjata terbaik dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan olehnya. Setelah mengunjungi toko senjata, Rain mengajak rekannya berkeliling kota. Kemudian terjadi suatu masalah di mana seorang penguasa tertarik pada Sora dan Runa. Rain tidak akan membiarkan orang seperti itu membawa Sora dan Runa. Meskipun sudah diancam, dia tetap membelanya dan melawan mereka semua. Dikarenakan Rain sudah melawan, Edgar memerintahkan bawahannya untuk menjadikan warga sebagai sandera. Rain khawatir dengan keselamatan warga, sehingga untuk mengatasinya, dia menyerang mereka semua dengan memakai mantra beruntun. Setelah pasukannya dikalahkan, Edgar menyerah dan memilih untuk mundur. Sementara Rain yang sudah mengalahkannya mendapat banyak pujian dari warga. Menurut kabar yang beredar, Edgar sering menahan wanita yang disukainya dan melakukan kekerasan. Selain itu, dia juga membungkam para korban dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Rain dan yang lainnya tak akan membiarkannya begitu saja. Dia memutuskan untuk melaporkannya ke markas kesatria. Namun, semua masalah yang bersangkutan dengan penguasa tidak diterima. Jika dilihat dari reaksi kesatria, bisa disimpulkan mereka bersekongkol dengan penguasa. Beberapa saat setelah mengunjungi markas kesatria, Rain didatangi oleh wakil komandan kesatria bernama Stella. Alasan kedatangannya adalah untuk bekerja sama dan memulihkan kesatria serta membuktikan kejahatan penguasa. Meskipun Stella adalah wakil komandan kesatria, hanya segelintir orang saja yang bisa dia percaya. Makanya, dia membutuhkan bantuan Rain untuk mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Setelah mengetahui situasinya, Rain memutuskan akan membantu. Daripada mencari bukti yang tidak pasti, dia memilih untuk mengalahkan semuanya dengan memasang jebakan. Dengan membuat rumor tentang adanya bukti kolusi kesatria dengan penguasa, Rain bisa menjebak kesatria untuk memasuki gudang di pinggiran kota. Setelah semuanya masuk ke gudang, Rain melumpuhkan mereka semua dengan memakai senjata barunya. Dengan begini, maka tinggal menunggu waktu saja sampai kejahatan Edgar terbongkar. Namun, tiba-tiba saja ada pahlawan yang menghasutnya. Dia memberi alat khusus yang dapat digunakan melawan Rain. Nina merupakan salah satu ras terkuat yang disebut ras dewa. Dia ditahan oleh Edgar dan dijadikan sebagai budaknya. Saat ini, Rain dengan dua rekannya sedang berusaha menolong Sandra. Lalu, mereka menemukan ada energi luar biasa di antara para Sandra. Ternyata, energi yang besar itu berasal dari Nina. Saat ini, Nina tak bisa membantah Edgar karena dipasangi kalung perbudakan. Dikarenakan kalung itu sama seperti mantra penjinakan, Rain pun berusaha untuk menghilangkannya. Sementara Kanade dan Tania sedang membantu kesatria dalam melawan para penjaga. Sebagai ras terkuat, melawan pasukan sebanyak itu bukanlah hal yang sulit. Terlebih, musuh juga tidak bisa menggunakan Sandra karena sudah diamankan Sora dan Runa. Setelah itu, semua bergabung untuk melawan pasukan musuh, kemudian masuk ke dalam rumah untuk menangkap penguasa serta putranya. Ketika penguasa akan kabur, Rain langsung menangkapnya dengan memakai perlengkapan barunya. Tak lama kemudian, Edgar menyerang Rain dengan sihir mematikan. Karena alat sihir pemberiannya sudah digunakan, pahlawan mengira kalau Rain sudah mati. Tapi kenyataannya dia masih hidup berkat pembatalan efek negatif. Runa dapat memastikan hal tersebut dengan memberinya sihir negatif. Hasilnya, Rain tidak terluka sama sekali. Semua itu bisa terjadi karena dia telah melakukan kontrak dengan banyak ras terkuat. Jadi wajar saja dia bisa menahan efek sihir ekstrim yang mematikan sekalipun. Di saat Rain mengobrol dengan teman-temannya, Edgar bertanya-tanya kenapa Rain tidak mati. Dia juga merasa putus asa dan takut semua miliknya akan direbut. Perasaan negatif yang meningkat dalam dirinya menyebabkan Edgar tertelan dan membangkitkan iblis. Beberapa saat setelah bangkit, iblis itu pergi ke pusat kota.
Tak membutuhkan waktu lama, iblis menyerang kota dengan kekuatan mengerikan. Kejadian ini membuat semua orang lari ketakutan. Rain tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Oleh karena itu, dia bekerja sama dengan teman-temannya untuk menghentikan iblis tersebut. Tapi, meskipun sudah diserang dengan sihir gabungan, iblis itu masih belum dikalahkan. Rain juga semakin kerepotan karena iblis itu bisa memanggil bala bantuan. Rain masih punya cara untuk melawannya. Dia meningkatkan kekuatan teman-temannya, kemudian meminta mereka supaya menyerang dari jarak dekat. Namun, setelah diserang berkali-kali pun, iblis itu masih belum mati. Karena energinya masih banyak, dia juga mampu memanggil monster dalam jumlah yang sangat banyak. Jika seperti ini terus, maka keselamatan warga akan terancam. Untuk itu, Sora dan Runa memutuskan mengevakuasi warga dengan sihirnya. Di saat Rain berjuang keras, pahlawan malah diam di markas dan tidak melakukan apa-apa. Arios menahan anak buahnya untuk terlibat seakan itu bukan urusannya. Sedangkan para petualang tidak tinggal diam. Mereka mendapat misi khusus membantu Rain mengalahkan monster yang menyerang kota. Gans juga ikut membantu mereka. Dia memberikan pedang berkualitas yang dibuat oleh dirinya sendiri. Dengan begini, mereka bisa bertarung secara maksimal. Mereka tidak membutuhkan pahlawan pengecut untuk melindungi kotanya. Nina tidak ingin terus kabur dan hanya ditolong saja. Dia memutuskan untuk membantu Rain dengan kekuatan miliknya. Sebagai ras dewa, dia punya kemampuan mengatur ruang. Dengan kekuatan tersebut, dia bisa berteleportasi dan memindahkan Rain supaya bisa menjangkau musuhnya. Setelah itu, Rain memakai kemampuan penjinak untuk menjinakkan semua monster. Lalu dia mengendalikan monster tersebut untuk menghabisi musuhnya. Untuk yang kesekian kalinya, Rain membuat kontrak dengan salah satu ras terkuat. Sejak saat itu, Nina akan membantunya dan menemani perjalanannya. Setelah mengungkap kejahatan putra penguasa dan berprestasi mengalahkan iblis, Rain dipromosikan menjadi petualang peringkat C. Selain itu, dia juga berhak mendapatkan hadiah dengan jumlah yang sangat besar. Berhubung kelompoknya sudah bertambah banyak, Rain tak bisa tinggal di penginapan lagi. Makanya dia minta saran kepada Natalie apakah ada tempat yang cocok untuknya. Natalie menyarankan Rain supaya membeli rumah saja. Saat ini sudah ada banyak petualang yang membeli rumah sebagai markas. Serikat juga bertindak sebagai agen properti dan memberi subsidi. Ada rumah bagus yang sesuai dengan kebutuhan Rain, tapi dia harus memeriksanya dulu karena itu rumah berhantu. Sesaat setelah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada makhluk halus yang mengenakan seragam pelayan. Hantu itu terus mengganggu dengan menggerakkan berbagai benda dan menyuruh mereka untuk pergi. Hantu tersebut memiliki nama Tina. Jika diperhatikan baik-baik, Tina bukan hantu yang jahat. Daripada mengusirnya, Rain memutuskan tinggal di sana dan berteman dengan Tina. Sementara di pusat kota sedang terjadi keributan. Dengan sifat sombongnya, pahlawan menyuruh para pedagang untuk menyiapkan persediaan makanan. Semua pedagang di kota tidak mau memberikannya. Mereka sangat marah karena kelompok pahlawan tidak ada saat kota dalam bahaya. Arios sudah tidak dipercaya lagi. Semua warga berpikiran Rain lah yang lebih pantas mendapat julukan sebagai pahlawan.